Berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih oleh karena anugerah-Mu kami boleh hidup hingga pada hari ini. Dan oleh karena anugerah-Mu juga, kami telah diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan bahkan juga kehormatan untuk boleh malam hari ini untuk dapat kembali meneruskan pelajaran kami dengan topik pokok bahasan yang baru. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang terus boleh kami alami, boleh kami rasakan, dan boleh kami dapatkan. Untuk itu ya Tuhan, sebelum Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada malam hari ini, kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, supaya Tuhan boleh kiranya mengampuni, menguruskan, dan menyucikan kami dari berbagai noda dan dosa, di hati, di pikiran, dan perasaan tindakan kami, dari hari-hari yang lalu hingga pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur, Yesus yang telah mati, dan juga Yesus yang telah bangkit itu, sudah menghapus segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami tersebut. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh penolong, Roh penghibur yang Tuhan materaikan di dalam hati kami. Kami rindu kembali memimpin, menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami juga memahami dan mengerti bagian-bagian dari firman-Mu pada malam hari ini. Dan di waktu yang bersamaan, Roh Kudus itu juga memampukan dan menguatkan kami juga untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pembelajaran kami pada kesempatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti di dalam pimpinan dan kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa biarlah setiap firman Tuhan ini memberkati, menguatkan, meneguhkan, dan memotivasi semua kami yang ada di ruang Zoom ini, atau juga Bapak Ibu Saudara yang menontonnya nanti lewat YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pembelajaran kami pada malam hari ini di dalam tangan kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bahas topik bahasan yang baru, dan bahasan ini tentunya tidak kalah pentingnya dari pokok-pokok pembahasan yang sudah kita bahas di hari-hari yang sebelumnya. Dalam pokok bahasan ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi, saudara, ya, topik yang bertema pemimpin yang konsisten membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa begitu penting saudara memahami dan mengerti ya pentingnya konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Karena kesuksesan setiap orang percaya, ya, termasuk juga setiap pemimpin Kristen itu sangat dipengaruhi oleh landasan atau fondasi kehidupan rohani yang dia punya. Dan tentunya fondasi kehidupan rohani itu harus dibangun di dalam firman, harus dibangun di dalam Kristus. Di luar daripada firman, di luar daripada Kristus, kita sebagai orang percaya tidak akan mungkin bisa berdiri kuat dan berdiri teguh di tengah-tengah kesukaran dan pergumulan yang sedang dialami oleh semua orang hari-hari ini. Tapi hanya mereka yang sungguh-sungguh konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, mereka yang pasti tetap diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan, dan didorong, dan ditolong oleh Tuhan untuk memahami dan bahkan memahami firman Tuhan, dan bahkan juga untuk kuat menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup yang ada. Maka untuk itu saudara, penting konsistensi, penting kesetiaan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu dari waktu ke waktu. Saudara, kalau saudara konsisten membaca, merenungkan, dan mengimplementasikan atau menerapkan, mempraktikkan firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara setiap saat, setiap waktu, maka firman Tuhan itu akan memberikan pertumbuhan, kedewasaan rohani, dan kekuatan dan kuasa bagi saudara untuk tetap bisa kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada. Nah, maka untuk itu saudara, sebenarnya konsistensi dalam membaca dan merenungkan melakukan firman Tuhan itu juga akan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam mengubah pola pikir, mengubah sikap, mengubah perilaku, bahkan seluruh aspek dalam kehidupan saudara. Termasuk juga cara berkomunikasi setiap orang percaya harus berubah seiring dengan konsistensinya dia di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di sisi lain,
dampak daripada membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan itu pasti akan bawa perubahan, bawa dampak juga terhadap cara, strategi, pola belajar para mahasiswa. Itu udah pasti. Nah, bagi yang sudah bekerja, firman Tuhan yang dibaca, yang direnungkan, dan dilakukan juga sama. Akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemampuan bagi seorang profesional, bagi seorang pekerja, bagi seorang pengusaha, untuk tetap bisa survive dalam menjalankan usahanya, pekerjaannya, dan bisnisnya di masa-masa sukar seperti ini. Karena kenapa? Karena dia selalu konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan mereka, para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan? Ada pengaruh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka? Yes, itu sudah pasti. Para pelayan Tuhan tidak akan pernah mendapatkan kasih kuasa dan urapan dari Tuhan kalau para pelayan atau hamba-hamba Tuhan itu malas membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Tidak akan pernah mendapatkan kuasa yang daripada Roh Kudus. Kecuali mereka konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka mereka akan mendapatkan kuasa itu, dan juga pelayanannya akan diberkati, diperluas oleh Tuhan. Jadi, dalam hal ini yang mau saya tekankan adalah konsistensi di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu berdampak bukan hanya kepada kehidupan rohani kita, bukan hanya terhadap kehidupan kita di surga nanti, tapi juga membawa dampak dia selama kita hidup di dunia ini, baik dalam konteks sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai profesional, sebagai pengusaha, dan sebagai pejabat. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam 2 Timotius 3:16-17 yang berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat ya untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dari sini kita lihat bahwa firman Tuhan itu membawa 3 dampak. Membawa 3 nilai atau pengaruh yang amat dan sangat luar biasa dalam hidup saudara. Menyatakan, mengajar saudara, menegur akan kesalahan saudara, tapi juga memperbaikinya, dan juga mendidik saudara supaya makin bertambah benar dari waktu ke waktu. Itulah sebenarnya tidak ada satu kesia-siaan, atau kehampaan, atau kealpaan, atau tidak ada dampak yang negatif dari konsistensi membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Enggak ada. Tapi justru semuanya membawa dampak yang positif di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, dan juga orang-orang yang melakukan firman itu dari waktu ke waktu. Di dalam ayat 17 dikatakan di sana, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya, orang yang konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu, karena tadi ada 4 manfaatnya, ya, maka ya keempat manfaat tadi itu akan memperlengkapi setiap saudara-saudara, ya, menjadi anak Tuhan yang sempurna. Di samping itu juga, ya, memperlengkapi saudara untuk semakin menjadi saksi Kristus yang hidup di kampus, di kantor, di rumah, bahkan juga di tengah-tengah usaha pekerjaan dan bisnis apapun. Untuk itu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam materi ini akan saya menjelaskan secara lebih detail, secara lebih spesifik kepada saudara. Ya, bagaimana ya cara membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Bagaimana membangun komitmen dan kesetiaan supaya tidak putus-putusnya ya kita sebagai orang percaya di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Dan apa nilainya, apa dampaknya, apa pengaruhnya di dalam kehidupan saudara-saudara. Nah, di awal ini saya mau jelaskan dulu kepada saudara-saudara alasan pentingnya membaca, mempelajari, serta melakukan atau mengimplementasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita lepas pribadi masing-masing. Nah, untuk itu mari siapkan dulu saudara Alkitab saudara. Mesius disiapkan Yesaya pasal 40 ayat 8. Wiboyanto
siapkan Matius pasal 24 ayat 35. Yosua Miyake, siapkan Mazmur 119 ayat 89. Dan baik, Yeremia, siapkan Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 20. Lalu Yakub, siapkan Yohanes 20 ayat 30. Nah, untuk lebih jelasnya, saudara lihat di slide sudah saya munculkan semuanya ayat-ayatnya. Jadi nanti saudara bisa ingat ayat-ayat yang sudah saya bagikan tadi. Oke, baik, kita mulai dulu. Tadi saya sudah baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kalau ditanya, apa sih pentingnya, apa sih alasannya sehingga orang percaya, orang Kristen penting membaca, mempelajari, serta mengimplementasikan di dalam kehidupannya. Saya kira dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 tadi, saudaraku, sangat jelas. Ya, alasan yang pertama, mengapa saudara penting konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Karena dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan tadi, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, artinya begini, firman itu, arti daripada diilhamkan Allah, ya, artinya adalah firman Tuhan itu mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, sampai dengan Wahyu, itu diilhamkan oleh Allah. Artinya apa? Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu berasal dari hati, pikiran, perasaan, dan rencana-rencana Allah untuk kehidupan kita semua orang percaya. Secara simpelnya, secara singkatnya, bahwa Alkitab itu adalah 100% isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencana Allah untuk kehidupan kita di dunia ini dan juga di surga. Itulah arti kata diilhamkan. Kalaupun Tuhan memakai para penulis, di dalam Perjanjian Lama ada Nabi Musa, Yosua, Yeremia, Yesaya, bahkan juga ada Raja Salomo dan ada Raja Daud. Serta di Perjanjian Baru ada para rasul, yaitu murid Tuhan Yesus langsung. Ya, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, dan lain sebagainya. Kalaupun mereka itu menuliskan firman Tuhan itu sehingga bisa sampai kepada kita hari ini, mereka itu hanya menuliskan apa yang berasal dari hati dan pikiran dan perasaan Allah. Mereka hanya menuliskannya saja sebenarnya. Tetapi pada esensinya, apa yang mereka tuliskan itu bukan isi hati, isi pikiran, isi perasaan mereka, bukan. Tapi apa yang mereka tuliskan itu adalah isi hati, isi pikiran, dan isi perasaan Allah dan rencana-rencana Allah untuk hidup kita di dunia ini dan juga untuk hidup kita di surga. Maka dalam konteks itu sebenarnya para penulis itu, baik para nabi dan rasul, hanya menjadi jurtul. Ya, jurtul itu apa? Juru tulisnya Tuhan aja sebenarnya. Tetapi sumber dari firman yang mereka tulis adalah berasal dari Tuhan sendiri. Nah, ini alasan yang pertama. Ya, mengapa kita perlu konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kalau saya mau kasih analogi yang paling sederhana, kira-kira begini. Alkitab itu atau firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan. Surat cintanya Tuhan untuk kita orang percaya. Maka, ya, karena Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan, maka kalau saudara mau ingin mengenal isi hati Tuhan dan rencana-rencana Tuhan untuk hidup saudara hari ini, saat ini, di dunia ini, dan bahkan juga di surga, ya harus konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Halnya misalkan kalau saudara baru jatuh cinta atau baru ditembak oleh seorang pria atau ya seorang pria lah. Ya, pasti saya kira saudara akan selalu terus teringat-ingat apa isi WA waktu pertama kali sang pria yang saudara cinta itu nembak saudara. Bahkan mungkin masih ada di antara saudara udah berpuluh tahun masih saudara simpan isi WA-nya. Ya,
Dan bahkan masih sering saudara bolak-balik membacanya. Walaupun mungkin saudara sudah diputusin ya. Tapi saudara begitu terharu dengan isi dari WA itu. Karena kenapa? Isi dari WA itu adalah ungkapan perasaan orang yang saudara kasihi pertama kali kepada saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab ini melebihi daripada isi cinta, ya, isi hati seorang, ya, kekasih antara laki-laki dan perempuan. Melebihi daripada itu firman Tuhan. Maka untuk itulah sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita juga untuk mengasihi Tuhan dan juga cinta terhadap firman Tuhan dengan cara apa? Konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Alasan yang kedua, mari kita lihat dulu. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8. Silakan dibaca. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Alasan yang kedua, saudara, mengapa kita perlu konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Karena firman itu bernilai kekekalan. Karena firman Tuhan itu akan tetap relevan di dalam memberikan penghiburan dan pengharapan dan kekuatan bagi kita. Waktu kita menghadapi kesukaran, waktu kita menghadapi kesulitan, selama kita hidup di dunia ini, dan juga waktu kita nanti ada di surga. Bumi dan segala isinya itu punya expired, punya kaladuarsanya, bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia. Tetapi firman Tuhan tidak punya masa expirednya, juga tidak punya masa kaladuarsanya. Maka itu yang dikatakan di sana. Waktu kita konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu, maka firman Tuhan itu akan tetap terus memberikan kita pengharapan, kekuatan, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah-ubah. Dan juga untuk terus membimbing kita ke arah dan hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Mazmur Matius pasal 24 ayat 35. Boleh silakan dibaca Matius pasal 24 ayat 35. Oke, Matius 24 ayat 35, coba baca sekali lagi, kurang jelas di saya. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, saya kira jelas. Alasan yang ketiga, karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Artinya, tantangan dan pergumulan yang kita hadapi di dunia ini akan selalu ada saja dan bahkan silih berganti. Tetapi waktu kita tetap melekat kepada Tuhan dengan konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, kita akan tak diberikan kemampuan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan di masa-masa waktu kita masih hidup di dunia ini. Maka di sini dapat kita lihat, tidak ada kesia-siaan dari konsistensi membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tidak ada kesia-siaan. Karena dikatakan di sana, bumi, langit, dan segala isinya akan berlalu. Tetapi firmanku, perkataanku itu kira-kira maksudnya Tuhan ya, akan tetap untuk selama-lamanya. Arti yang kedua daripada ayat itu menjelaskan, ya, bahwa firman Tuhan itu relevan dalam menjawab setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup kita ini, di dunia ini. Ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Punya masa expired dan punya jangka waktu berlakunya ilmu pengetahuan. Dan juga apa? Punya keterbatasan. Tapi firman Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dan juga tidak dikandangi oleh perubahan zaman atau juga kemajuan teknologi dan informasi. Tidak dibatasi. Semua itu tidak membatasi firman Tuhan. Karena kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Bahkan firman Tuhan itu sendiri melebihi daripada semua ilmu pengetahuan, melebihi daripada kepintaran dan kecerdasan manusia. Maka kalau saudara tambahkan di dalam diri saudara konsistensi di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka dapat dipastikan
saudara akan dikasih hikmat dan pengertian yang lebih lagi. Kalau Alkitab katakan 10 kali lipat. Dibanding daripada sebelum dulu saudara konsisten membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Oke. Yang keempat, Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Dari Mazmur 119 ayat 89, alasan yang keempat, mengapa kita perlu konsisten membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu menjadi jaminan bagi saudara untuk hidup di dunia ini dan juga menjadi jaminan bagi saudara untuk masuk surga. Sudah pasti orang yang malas membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tidak akan pernah tahu dia jalan menuju surga. Orang yang malas membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tidak akan pernah hidupnya menjadi lebih baik. Dan tidak akan pernah karakternya, pola pikirnya, gaya komunikasinya menjadi bertambah benar. Gak mungkin. Kalau dia tidak konsisten membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sama juga. Ya, mahasiswa yang tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tidak akan pernah cara berpikirnya lebih pintar. Tidak akan pernah dia lebih cerdas daripada orang yang konsisten membaca firman Tuhan. Mahasiswa yang tidak konsisten membaca, merenungkan firman Tuhan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kepintaran, kecerdasan, dan bahkan IPK yang terbaik. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki pikiran Kristus lewat firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan. Maka ini penting. Alasan yang kelima. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai dengan 20. Ya, Bang. Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini, Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Alasan yang kelima, mengapa penting kita konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Jelas sekali dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 tadi. Karena firman Tuhan atau Alkitab itu adalah alat atau instrumen yang Allah sediakan, yang Allah siapkan untuk dia pakai berbicara kepada saudara dan saya. Nah, jadi kalau seseorang tidak tertarik baca, merenungkan, dan lakukan firman Tuhan, dia semakin paham apa yang benar untuk dia lakukan dan dia pikirkan dalam hidup. Nggak mungkin. Kecuali dia kalau dia konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu banyak berbicara kepada kita tentang apa yang harus kita hindari sehubungan dengan dosa. Tentang hal-hal apa yang benar yang harus saudara lakukan dan kerjakan dalam hidup saudara. Itu hanya bisa ditemukan lewat firman Tuhan. Maka kalau kita lihat lebih jauh saudara, orang yang malas membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan pasti akan makin banyak dia memikirkan dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Tapi kalau orang yang konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, dia akan makin terhindar jauh dari yang namanya kesalahan, dari yang namanya dosa. Itu udah pasti. Karena kenapa? Karena firman Tuhan yang dia baca, yang direnungkan itu dia dilakukan. Sehingga itu menjaga dia untuk apa? Berpikir hal-hal negatif. Bertindak untuk
melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu firman Tuhan akan menjaga kita. Maka kalau saudara bertanya, Pak, gimana sih caranya untuk hidup lebih baik, berpikir lebih baik, belajar lebih baik, dan punya masa depan yang lebih baik? Tidak ada kata lain selain daripada konsistenlah baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Karena Alkitab itu adalah alat yang disediakan oleh Tuhan supaya kita bisa tahu isi hatinya dia, isi pikirannya dia, dan juga apa? Rencana-rencananya yang indah untuk hidup saudara selama saudara di dunia ini, dan juga waktu nanti saudara ada di surga. Itu alasan yang kelima. Karena Alkitab Tuhan sudah sediakan buat kita untuk berbicara kepada kita. Maka itu juga alasannya kenapa selalu saya dorong saudara, ayo harus rajin baca Alkitab. Ayo siapkan ayat-ayatnya, baca, dan lain sebagainya. Nah sekarang saudara baru tahu nih. Maksud dan tujuan saya tidak lain tidak bukan supaya apa yang sudah Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan yang saudara baca tadi. Mungkin saudara baru nggak, oh ini rupanya maksudnya Pak Tony ya. Oke. Nah ini harus jelas. Maka dengan demikian dalam Wahyu 3, Wahyu 22 ayat 18 sampai 20 tadi, firman Tuhan itu nggak boleh ditambah. Nggak boleh ditambah. Maksudnya gimana Pak Tony nggak boleh ditambah? Misalkan nih, kita wahyu kan cuma ada satu. Nggak boleh lagi orang Kristen menambahkan kita wahyu 2, nggak boleh. Karena semuanya hanya cuma ada satu nama kitab wahyu. Atau yang kedua misalkan, kitab Matius kan cuma satu. Maka tidak boleh lagi ada orang Kristen yang menambahkan kitab Matius 2, nggak boleh. Matius itu hanya cuma satu dicatat dalam Alkitab, Markus, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena dia perkataan Tuhan langsung kepada kita. Yang untuk itulah tidak boleh ditambah. Termasuk juga nama nabi yang ada di Alkitab itu tidak boleh ditambah lagi. Walaupun mungkin dia seorang hamba Tuhan besar. Ya, taruh misalkan nama si hamba Tuhan ini adalah Joni gitu ya. Gembala sidang besar, ketua sinode gitu. Lalu saking banyaknya jemaatnya. Lalu dia menobatkan dirinya menjadi nabi. Itu nggak boleh. Karena nama nabi-nabi itu sudah ada dalam Alkitab. Nggak boleh ditambah lagi. Boleh apa dikurangi? Nama-nama nabi di Alkitab, misalkan nama Yeremia disingkirkan, dibuang, lalu dimasukkan namanya sendiri. Nggak boleh juga. Oke. Gini, tugas kenabian itu yang masih ada. Apa maksudnya tugas kenabian, Pak Tony? Yaitu memberitakan firman. Menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Itu boleh. Dan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan itu haruslah juga berasal dari kitab-kitab yang ada di PL dan PB. Tidak boleh dari luar itu. Oke, jelas itu ya. Lalu bagaimana dengan Rasul, Pak Tony? Sama. Nama Rasul itu sudah berhenti, sudah ditutup. Sejauh dengan nama-nama Rasul yang sudah ada dalam Perjanjian Baru. Pak Tony ditambah lagi dengan Rasul yang baru, cara misalkan. Di Alkitab kita kan ada namanya Rasul Paulus ya. Lalu ada orang menambahkan lagi menjadi Rasul Paulus kedua. Dan dia buat kitabnya dan dia dirinya sendiri dia nobatkan. Dia umumkan menjadi Rasul Paulus kedua. Boleh nggak itu? Nggak boleh, itu sesat. Karena Rasul Paulus itu cuma ada satu dalam Alkitab. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Tapi yang masih boleh dilakukan itu dalam konteks kerasulan ya, yaitu apa? Petugas kerasulan. Sama dengan tadi di Perjanjian Lama, tugas kenabian. Itu yang boleh. Tapi namanya tidak boleh lagi ditambah, tidak boleh lagi dikurangi. Firman yang dikhotbahkan oleh para nabi dan rasul itu juga tidak boleh ditambah dan dikurangi. Artinya apa? Tidak boleh bertentangan dari apa yang sudah ditulis dalam Alkitab PL dan PB. Jadi contoh kerasulan yang hanya boleh dilakukan apa? Menjelaskan lebih detail.
Memberitakan firman itu dengan lebih spesifik kepada setiap orang yang dilayani. Itu yang dimaksud dengan fungsi kerasulan. Hanya itu yang boleh dilakukan. Nah, kalau ada orang menambah dan mengurangi, apa konsekuensinya Pak Tony? Jelas dari dalam ayat yang ke-20. Orang itu yang pertama tidak akan dapat pengampunan dosa. Yang kedua, orang itu tidak akan pernah masuk surga. Itu dijelaskan dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 tadi. Maka kalau kita tarik sedikit lebih jauh hubungannya dengan ajaran sesat. Kenapa dikatakan ajaran itu sesat? Atau ya, si pengkhotbah itu sesat, si pastor itu sesat, karena ajarannya bertentangan dengan isi Alkitab PL dan juga PB. Apakah itu misalkan dengan dia mengurangi atau menambahkan? Itu maksudnya. Ya, jadi kita sendiri pun waktu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tidak boleh ditambah-tambahin. Dan tidak boleh juga dikurang-kurangi. Harus persis seperti kita baca, persis seperti dalam kitab. Ya seperti itu kita lakukan. Oke. Itu alasan yang kelima ya. Nah, alasan yang keenam. Kita dengar dulu. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Alasan yang keenam, mengapa kita penting konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Lagi-lagi, dari Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, alasannya adalah karena Alkitab itu adalah instrumen yang dipakai Tuhan untuk menyatakan, untuk menjelaskan semua perkara-perkara besar atau rencana-rencana yang baik, rencana-rencana yang sempurna selama saudara hidup di dunia ini. Baik, apakah dalam konteks saudara masih mahasiswa, atau sudah lulus, sudah menjadi seorang profesional, sudah menjadi seorang pengusaha, sudah menjadi seorang bapak dan ibu rumah tangga. Di situ gunanya, dampaknya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara bertanya, Pak Tony, gimana sih caranya menjadi mahasiswa yang cerdas dengan standar IPK 4? Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Caranya Pak Tony supaya saya bisa lulus tepat pada waktunya. Lalu saya mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Juga mendapatkan pasangan hidup. Dan juga suatu saat saya bisa dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Caranya baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Nggak ada alasan yang lain. Nggak ada cara lain. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 tadi. Di Alkitab itu kita akan tahu tentang rencana-rencana Tuhan, master plan Tuhan bagi hidup kita di dunia ini dan juga di surga. Maka untuk itulah semuanya sudah direkam, dicatat baik-baik di dalam Alkitab. Contoh-contoh orang-orang yang sukses dalam studinya, dalam karirnya, dalam rumah tangganya, dan juga dalam usaha dan visinya. Itu sudah dicatat dengan sempurna dalam Alkitabku. Kalau saudara mau menjadi mahasiswa yang sukses, baca aja dan renungkan, lakukan firman Tuhan. Karena itu juga yang dilakukan oleh Daniel waktu dia jadi mahasiswa. Caranya menjadi seorang usahawan yang sukses di kemudian hari. Baca kisah Ayub. Karena di sana juga dicatat Ayub itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia diberkati Tuhan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bagaimana caranya membangun rumah tangga yang harmonis di dalam Tuhan? Mendapat pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan.
Lagi-lagi baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Karena prinsip dan memilih pasangan hidup sudah cukup dijelaskan panjang lebar di dalam Alkitab. Itu yang dimaksud di dalam Yohanes pasal 20 dan 30. Jadi, kesimpulan kita dari poin pertama ini, dengan pertanyaan awal tadi, mengapa alasan penting membaca dan pelajari serta mengimplementasikan firman Tuhan. Poin pentingnya adalah sangat-sangat besar dampaknya, kegunaannya, kontribusinya buat saudara. Kita masuk di dalam bagian yang kedua. Apa sebab akibatnya atau dampak negatifnya? Kalau tidak konsisten membaca, merenungkan, melakukan, atau tidak menghormati firman Tuhan. Saya akan bukakan dulu supaya saudara bisa siapkan ayat-ayatnya. Oke. Nah, baik, siapkan lagi ayat-ayatnya. Mulai dari Rentiana. Yakobus pasal 1 ayat 22, Ren, siapkan. Dan Yulia, baik, Rentiana tadi Yakobus pasal 1 ayat 23, Yulia Yakobus 4 ayat 17, Daniel Amsal Lukas 6 ayat 49. Ya, Lukas 6 ayat 49. Daniel. Oke. Lukas 6 ayat 49 Daniel. Oke, baru kita ya, kembali lagi ke teman-teman kalian yang sudah baca dari di atas. Boleh lagi nanti disiapkan ayatnya. Sebentar saya ini dulu. Mesius, siapkan Amsal 13 ayat 13. Lalu Wiboyanto, Yeremia 6 ayat 19. Dan Yeremia, Amsal pasal 19 ayat 16. Oke. Itu dulu. Baik, kita dengarkan dulu dari Yakobus pasal 1 ayat 23. Silakan. Yakobus pasal 1 ayat 23. Silakan bagian siapa tadi ini? Yakobus pasal 1 ayat 23. Ini tadi bagiannya Rentiana, seingat saya. Suaranya belum kedengaran, Den. Yakobus pasal 1 ayat 23. Oke. Ya, lanjut dulu ke Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Baik. Nah, saudara, ada beberapa sebab akibat atau dampak lah. Ya. Kalau tidak ada kerinduan, tidak ada beban, tidak ada hati untuk membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Atau dalam bahasa yang lain, kalau kita tidak menghormati Tuhan. Ya, malas membaca Alkitab, apalagi merenungkan dan melakukannya, itu sama dengan tidak menghormati Tuhan sebenarnya itu. Nah, apa akibatnya? Yang pertama dalam Yakobus 1 ayat 23, tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan. Tidak akan pernah mengalami yang namanya pertobatan. Maka, saudara, itulah alasannya mengapa ya hari-hari ini kita lihat makin banyak orang yang masuk penjara.
Padahal dia S1, S2, bahkan S3. Bahkan sampai bergelar profesor tuh. Kenapa menjadi penghuni penjara? Karena tidak ada firman yang menolong, mengingatkan dia, menopang dia, mengajar dia. Bagaimana seharusnya dia berpikir benar, bertindak benar, berkomunikasi benar, melakukan segala satunya dengan benar. Sehingga ujungnya mereka selalu melakukan yang namanya korupsi. Itu tidak lain, tidak bukan sebab akibat dari tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Pak Tony, bukan kalau orang masuk penjara pasti akan berubah lebih baik, pasti akan bertobat, artinya meninggalkan kejahatannya. Siapa bilang? Saya sering ikut terlibat dalam pelayanan langsung di penjara. Bahkan di penjara itu, saudaraku, mereka melakukan ibadah seperti hari Minggu itu tuh, bukan hanya hari Minggu mereka buat ibadah, tapi dari sini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Dan dalam satu hari ibadah mereka itu ada 2 kali. Jam 9 pagi sampai dengan jam 12 kira-kira. Lalu nanti jam 4 sampai dengan jam 6. Tapi saya sudah menjumpai banyak alumni atau mantan narapidana. Setelah mereka keluar, apa yang terjadi? Lebih jahat kadang-kadang. Saya sudah menjumpai. Itu membuktikan bahwa orang di penjara tidak langsung ujuk-ujuk dia langsung bertobat, berubah. Enggak. Kecuali kalau dia waktu di penjara konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Walaupun saya katakan tadi mereka setiap hari itu ibadahnya 2 kali. Itu juga tidak langsung membawa mereka kepada arah pertobatan dan juga perubahan. Karena kadang-kadang mereka hanya sekedar menjadikan ibadah yang 2 kali sehari itu hanya sekedar supaya tidak dihukum oleh pegawai lapas. Karena kenapa? Kalau mereka tidak ikut ibadah di ruangan yang sudah disiapkan, mereka tidur di kamar sel, itu dihukum mereka biasanya. Maka saya lihat mereka ikut ibadah itu supaya nggak dihukum oleh pegawai lapas saja. Maka dari situ kita lihat tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Tuh, kecuali kalau dia konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu pasti. Ya. Jadi, kalau saudara mau hidup lebih baik, berpikir lebih baik, punya masa depan yang lebih baik, ya kembali kepada firman Tuhan. Baca, renungkan, dan lakukan. Itu akan mengubah hidup saudara, pola pikir saudara, karakter saudara menjadi lebih baik. Alasan yang kedua dalam Yakobus 4 ayat 17 tadi. Orang itu menjadi pendosa karena tidak melakukan firman itu. Jadi kalau saudara hanya cukup puas dengan membaca, merenungkan, tapi tidak saudara lakukan, itu firman. Justru itu menambah dosa saudara. Berarti kalau begitu Pak Tony, lebih baik kita sama sekali nggak usah baca dan juga nggak usah renungkan. Karena dengan tidak melakukan saja, rupanya dosa. Akan makin bertambah juga dosa saudara. Kalau malasnya juga, malas bacanya, malas merenungkannya, bertambah juga dosa saudara. Nah, dalam hal ini mau dikatakan kepada saudara dalam Yakobus 4 ayat 17. Jangan berhenti hanya membaca firman Tuhan. Tapi harus sampai pada merenungkannya. Tapi juga harus pada tataran apa? Lakukan gitu. Baru namanya saudara tidak berdosa. Seringkali orang Kristen menganggap yang penting saya udah rajin baca firman Tuhan, menghafalnya pagi, siang, malam, di luar kepala. Tapi tidak ada yang dilakukan. Itu adalah bagian daripada bentuk dosa. Itu kenapa Tuhan Yesus banyak mengkritik, mengevaluasi, menegur orang Farisi dalam Perjanjian Baru. Karena mereka itu orang yang hafalan, kuasai isi Alkitab, tapi nol dalam pelaksanaan. Maka Tuhan Yesus selalu katakan, hei kalian orang berdosa. Dalam hal ini saudara harus pahami. Ya. Baca firman Tuhan itu, tapi juga renungkan. Ya. Tapi di waktu yang bersamaan, lakukan.
barulah saudara terbebas dari yang namanya dosa. Jadi semakin banyak firman yang saudara dengar, yang saudara baca, yang saudara renungkan, maka sebanyak itulah juga yang harus saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mereka percaya kalau semua orang percaya lakukan memahami ini dan melakukan ini, aduh penjara itu pasti sepi deh. Tindakan-tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum itu pasti akan minim. Kalau kita orang-orang percaya konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan. Tapi kalau kenapa orang-orang percaya, orang-orang Kristen ada juga di penjara? Ya, karena kadang-kadang mereka hanya berhenti membaca firman Tuhan, mendengar khotbah di telinga, lewat telinganya. Tapi setelah itu nggak dilakukan. Artinya apa? Nggak ada pertobatan, nggak ada perubahan. Bahkan mendatangkan dosa pula. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih Pak Tony saya susah sekali berubahnya ya? Susah sekali bertobatnya ya? Kenapa sih Pak Tony saya susah sekali hidup saya lebih baik? Ya karena saudara tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ini penting, saudara. Jadi kalau hanya sebatas rajin membaca, merenungkan, itu belum maksimal, belum sempurna. Bahkan dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 17. Ya, kalau hanya baru tahap di situ saja, itu masih berdosa itu. Kecuali kalau sudah sampai melakukannya. Oke. Alasan yang ketiga, Lukas pasal 6 ayat 49. Baca Lukas pasal 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Baik, alasan yang ketiga, kenapa saudara, apa akibatnya? Kalau saudara tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara tidak akan pernah kuat, saudara tidak akan pernah mampu menghadapi tantangan, pergumulan, dan akan persoalan demi persoalan yang terjadi dalam hidup saudara. Itu sudah pasti. Sejak pandemi datang, orang-orang Kristen yang dulu rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tapi minus dalam melakukan firman Tuhan. Waktu pandemi datang, mereka marah sama Tuhan karena kenapa? Usaha bisnisnya, pekerjaannya, anggota keluarganya dipanggil oleh Tuhan sehubungan dengan pandemi. Karena mereka tidak konsisten membaca, merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara renungkan, bahkan saudara lakukan tiap-tiap hari itu, memampukan, menguatkan, dan menghibur, dan memotivasi saudara untuk tetap bisa kuat dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup yang ada. Kenapa pemuda-pemuda Kristen menghadapi masalah kecil aja, contohnya misalkan diputus pacar, langsung dia berpikir untuk bunuh diri atau mengkonsumsi narkoba atau miras? Karena dia tidak konsisten baca firman Tuhan. Sehingga dia membawa persoalannya itu bukan ke Tuhan, tapi kemana? Ke masalah baru. Itu sebab akibat dari tidak membaca, tidak merenungkan, dan tidak melakukan firman Tuhan. Mudah terhempas oleh berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan dalam hidup. Kenapa para mahasiswa hanya sanggupnya 2-3 bulan kuliah? Hanya sanggupnya hanya cuma 1 semester kuliahnya. Bukan. Tidak selesai juga dari kampusnya. Karena mulai dari semester 1 dia tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saya sudah melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri model dan tipe-tipe mahasiswa yang begituan, saudara. Persoalannya apa? Karena tidak menghormati Tuhan dengan tidak membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Itu simple. Yang sama juga. Ya. Kenapa? Waktu orang membangun rumah tangga yang dibangun itu tidak kuat menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada. Karena suami istri tidak lagi konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan.
Ada ya orang membangun usaha, tapi usahanya tidak tumbuh dan berkembang, bahkan makin lebih cenderung merosot. Karena orang itu tidak lagi konsisten menghormati Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kenapa seorang pemimpin besar? Contohnya misalkan yang dekat, salah satu orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, Yudas, bunuh diri. Karena dia tidak sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus selama dia bersama dengan Yesus. Kenapa ada juga kadang-kadang 1, 2, 3 hamba Tuhan, pendeta atau pastor yang jatuh dalam dosa perselingkuhan yang jatuh dalam dosa perebutan kekuasaan sehingga gereja itu pecah. Karena mungkin saja mereka tidak lagi konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tapi mereka hanya sekedar mengkhotbahkan firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan. Akhirnya muncul tindakan keputusan yang fatal. Oke, kita lihat lagi alasan yang keempat. Amsal pasal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Jelas itu. Siapa meremehkan firman dan Tuhan, dia akan menanggung sebab akibatnya. Dia akan menanggung dampak buruk dari ketidakkonsistensiannya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka untuk itu kenapa saya selalu dorong dan selalu saya katakan, ayo baca Alkitab dengan rajin, dengan benar. Renungkan dan lakukan. Supaya saudara tidak mengalami hukuman demi hukuman dari Tuhan. Itu maksud saya. Supaya saudara terbebas dan terlepas dari hukuman Tuhan. Maka baca, renungkan, lakukanlah itu firman Tuhan. Jadi kegagalan, keterpurukan, itu sebab akibat dari tidak lagi orang itu konsisten menghormati Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka wajar saja kalau dia mengalami berbagai kegagalan, persoalan demi persoalan di dalam hidupnya. Ya karena dia tidak lagi menghormati Tuhan. Sama misalkan saudara. Kalau saudara tidak menghormati orang tua saudara, pastilah nggak mungkin saudara dapat kiriman lagi tiap bulan kan? Sama halnya. Kalau saudara tidak lagi konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, ya jangan berharap banyak Tuhan akan berkati saudara. Jangan berharap banyak Tuhan akan terus berikan kepintaran dan kecerdasan dan kesuksesan bagi saudara. Kenapa? Karena firman-Nya saja saudara tidak baca, tidak renungkan, dan tidak lakukan. Itu jelas. Tapi kalau saudara mau sukses, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, nggak usah pakai paket lama. Ambil keputusan dan tindakan Tuhan mulai malam hari ini. Saya mau sungguh-sungguh membaca, merenungkan, tapi juga melakukan firman. Oh, pasti engkau akan diberkati oleh Tuhan. Oke. Itu jelas, saudara. Mari kita lihat dulu alasan yang kelima. Yeremia ayat 6, Yeremia pasal 6 ayat 19. Tadi bagian siapa ini tadi? Oke, silakan. Yeremia pasal 6 ayat 19. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Oke. Alasan yang kelima, akibat tidak menghormati Tuhan dengan tidak membaca, tidak melakukan, tidak merenungkannya, itu bisa mendatangkan malapetaka, loh, saudara. Itu bisa mendatangkan berbagai persoalan, berbagai pergumulan, termasuk juga kebangkrutan, keterpurukan dalam usaha, ekonomi, dalam rumah tangga, dan juga apa? Kegagalan dalam studi. Itu kan bagian dari bencana, kan? Kalau kita bicara konteks bencana yang lebih besar, itu juga bisa berakibat apa? Semakin masifnya, seringnya muncul berbagai bencana alam. Contohnya apa, Pak Tony? Gempa di mana-mana.
Apalagi banjir. Ya, yang melahirkan banyak korban jiwa. Gempa juga sama. Bisa mengakibatkan kehilangan rumah, usaha, termasuk juga nyawa kan. Contohnya apa? Badai tsunami. Waktu badai tsunami datang puluhan tahun yang lalu kan banyak orang meninggal. Banyak orang kehilangan anggota keluarganya. Banyak orang kehilangan tempat usaha dan bisnisnya. Itu bentuk bencana yang lebih besar. Bencana apa lagi? Meletusnya Gunung Merapi di mana-mana. Kita baru lihat, kita baru dengar. Belum lama kan? Meletusnya salah satu Gunung Merapi di Pulau Jawa. Mengakibatkan banyak orang meninggal, bahkan kehilangan anggota keluarga. Itu salah satu indikasi karena orang-orang Kristen di tempat itu tidak lagi menghormati Tuhan dengan tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu sudah pernah terjadi peristiwa air bah. Yang mana jutaan orang meninggal. Tapi hanya Nuh dan anggota keluarganya yang selamat. Kenapa Nuh dan anggota keluarganya selamat? Karena Nuh dan anggota keluarganya komitmen dan konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Sehingga apa yang Tuhan firmankan kepada Nuh, dia dengar. Dia simpan dalam hatinya, tapi dia juga lakukan. Maka selamatlah Nuh dan anggota keluarganya dari badai, tsunami, air bah. Terselamatkan kan dia. Tapi mati. Mengapa? Karena mayoritas yang lainnya tidak pernah lagi baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Contoh yang kedua, misalkan peristiwa penghancuran Sodom dan kota Sodom dan Gomora. Anaknya Lot dan anak-anaknya yang selamat. Sedangkan yang lain juga rata dengan tanah. Karena Lot dan anak-anaknya menghormati Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah akibat kalau tidak menghormati Tuhan, tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Apalagi akibat yang lain. Akibat yang keenam dicatat dalam Ulangan pasal 28 ayat 15. Mendatangkan kutuk. Kutuk itu apa? Hukuman. Karena orang itu tidak lagi menghormati Tuhan dengan tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mendatangkan sakit penyakit. Bagi orang yang tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, tidak semua sakit penyakit itu hanya sekedar karena kurang gizi. Ada memang penyakit yang diakibatkan karena kurang gizi. Tapi ada buah penyakit yang lain. Itu harus terjadi dalam diri orang itu. Karena orang itu tidak lagi konsisten membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Alasan yang gitu juga apa? Hukuman dari Tuhan akan cepat atau lambat akan datang. Itu dicatat dalam Yehezkiel pasal 5 ayat 7-8. Ya. Kalau tidak lagi menghormati Tuhan dengan tidak membaca, merenungkan, melakukan firman, pasti akan datang hukuman kok dari Tuhan. Bisa saja bentuk hukuman itu gagal dalam studinya. Gagal dalam pencapaian masa depannya. Gagal dalam mencapai karirnya. Gagal dalam mencapai impian-impian. Kenapa? Karena tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya paham betul firman Tuhan yang kita baca malam hari ini sejak saya jadi mahasiswa. Maka saya sejak saat itu juga, saya ambil keputusan Tuhan. Saya nggak mau mengalami akibat demi akibat yang buruk dalam hidup saya, dalam studi saya, dalam masa depan saya, dalam keluarga saya, di kemudian hari. Maka saya mengambil keputusan
komitmen, konsisten, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Maka untuk itulah sampai hari ini saya tiap hari masih baca firman Tuhan dong. Merenungkannya juga, melakukannya juga. Karena saya tidak mau mengalami hukuman demi hukuman ini. Alasan ke-8 adalah kematian loh saudara. Dicatat dalam Amsal pasal 19 ayat 16. Jadi jangan main-main sama firman Tuhan loh. Maka saya bilang tadi di awal. Firman Tuhan itu artinya apa? Isi hati, isi pikiran, isi perasaan Allah dan rencana-rencana Allah. Bagaimana saudara hidup berkenan di hadapannya di dunia ini. Dan bagaimana saudara juga hidup diberkati di dunia ini. Dan bagaimana juga tetap saudara bisa hidup, mendapatkan hidup kekal di surga. Maka kalau bicara masalah kunci sukses, strategi menjadi mahasiswa profesional, pengusaha yang sukses, jangan tanya sama pawang hujan. Jangan tanya sama mbah dukun. Tapi tanya Allah sama Tuhan. Caranya gimana Pak Tony? Konsisten. Tiap hari. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menyelamatkan saudara dari berbagai hukuman. Termasuk juga firman itu akan menyelamatkan saudara dari kematian mendadak. Ini penting. Ya. Di samping di samping akibat buruk dari tidak membaca firman Tuhan bisa mendatangkan kematian secara jasmani loh ya. Tapi bisa juga mendatangkan kematian secara roh. Artinya apa? Tidak masuk surga kan itu pasti. Tapi bisa juga yang dimaksud kematian di sini, kematian dalam karir. Kematian di dalam menyelesaikan, menuntaskan studi. Itu masuk dari contoh kematian itu. Sehingga saya katakan tadi, ya, nggak selesai kuliahnya, karena udah mati. Karena kenapa? Tidak mau menghormati Tuhan dengan tidak membaca firman Tuhan. Bisa juga mati usahanya dan bisnisnya. Kenapa? Karena tidak lagi menghormati firman Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan. Saya sudah melihat banyak contoh-contoh yang seperti itu, baik dalam konteks mahasiswa, baik dalam konteks sebagai seorang profesional, baik dalam konteks sebagai pengusaha. Orang kaya saya sudah melihat benar-benar apa yang dikatakan di dalam Alkitab terjadi. Inilah akibatnya. Maka untuk itu, saudara, belajarlah, evaluasi dirilah. Supaya akibat ini tidak perlu saudara alami. Oke? Lalu bagian yang ketiga adalah berkat apa yang saudara dapatkan waktu saudara konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sudah pasti ada berkat. Sudah pasti ada pemulihan. Sudah pasti ada hadiah yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Nah, mari kita lihat lagi. Siapkan lagi Alkitabnya. Oke. Baik. Mulai dari Wiwayanto lagi ya. Roma pasal 10 ayat 17. Daniel kisah para rasul 17 ayat 11. Mesius 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Lalu Julia 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Dan Yosua Daniel pasal 1 ayat 8. Lalu nanti langsung loncat ke ayat 18 sampai 20. Oke. Baik, kita mulai dulu dari pembacaan Roma pasal 10 ayat 17. Silakan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Baik. Hasil, output, dampak positif kalau saudara komitmen membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. 1. Saudara akan semakin percaya total terhadap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dari waktu ke waktu. Artinya apa?
saudara akan merasakan betapa Tuhan itu begitu dekat dan melekat dengan saudara. Sehingga saudara tidak merasa selalu ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara tidak lagi merasa seorang diri dalam menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini, enggak. Karena engkau konsisten membaca, merenungkan isi hati Tuhan, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya meningkatkan kualitas keyakinan kita, pengharapan kita, keberimanan kita kepada Tuhan? Enggak ada cara lain selain daripada baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Maka kalau saudara malas membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, tidak akan mungkin makin bertambah percaya saudara kepada Tuhan. Yang ada makin pesimis saudara kepada Tuhan, makin tidak yakin saudara terhadap kasih kuasa dan penyertaan Tuhan. Maka baca, renungkanlah firman Tuhan dan lakukan. Meningkatkan kualitas kepercayaan kita, ketergantungan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Apakah ini dibutuhkan oleh saudara? Oh, butuhkan saudara. Karena kenapa? Karena saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan bahkan juga tugas-tugas studi saudara nggak bisa. Saudara butuh Tuhan kan? Lalu bagaimana caranya mendapatkan penyertaan, pertolongan, dan kuasa dari Tuhan? Ayo baca firman Tuhan, renungkan, lakukan. Yang berikutnya dikatakan firman Tuhan itu juga akan mendewasakan saudara. Secara rohani, juga secara pola pikir, secara mental atau karakter. Bahkan juga dalam melakukan segala sesuatu. Menjadi dewasa. Itu dampak hasil output dari membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Barang tentu saudara tidak mau menjadi kekanak-kanakan kan? Karena kalau orang yang kanak-kanak itu kan sama persis waktu saudara dulu masih kecil lah. Umur 1, 2, 3 tahun. Biasanya sikap, perilaku, cara berpikir, cara berkomunikasi, anak kecil kan itu cengeng, cenderung ya. Hanya bisa nuntut. Kalau minta sesuatu pun harus nangis kan gitu ya. Nah, tentunya saudara tidak mau memiliki karakter pola pikir terus-menerus seperti itu kan. Saudara butuh perubahan, butuh pertumbuhan yang dimaksud dengan kedewasaan. Caranya gimana? Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Itulah mengapa, saudara, orang sudah umurnya bau tanah. Bau tanah itu artinya sudah di atas 60, 70 tahun ke atas. Tapi nggak dewasa-dewasa. Pola pikirnya, cara berkomunikasinya, karakternya, nggak heran. Karena dia tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Walaupun mungkin dia melayani Tuhan sibuk, berkhotbah kemana-mana, tapi bisa saja cara bicaranya nggak dewasa. Cara berpikirnya kekanak-kanakan. Karakternya tidak disukai oleh banyak orang. Padahal ini hamba Tuhan loh. Karena bisa saja orang itu tidak lagi konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Ya, berkatnya adalah semakin menambah keyakinan saudara, pengharapan saudara, iman saudara kepada Tuhan. Di samping itu mendewasakan saudara dalam segala hal. Rohani, jasmani, pola pikir, karakter, dan lain sebagainya. Kita pada Ratu 17 ayat yang ke-11. Lanjut. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Oke. Saudara, dikatakan di sana dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang sama di Tesalonika. Berarti di sini kan ada komparasi, ya, suku yang sama, bangsa yang sama, yaitu orang Yahudi. Tetapi yang menjadi pembeda, satu kelompok, ya, satu suku bangsa ini berada di dalam komunitas yang berbeda, berada dalam tempat yang berbeda. Yang satu kelompok di tempat lain, yang satu kelompok di Tesalonika. Nah, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17,
orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, pola pikirnya, cara berkomunikasinya, karakternya, sikapnya, perilakunya, cara belajarnya, cara bekerjanya, cara membangun dan mengembangkan usahanya lebih baik katanya. Dibanding orang-orang Yahudi di Tesalonika, berarti ini di tempat lain. Apa yang menjadi kunci sukses daripada orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika? Karena orang-orang Yahudi di kota itu konsisten, setia, membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman Tuhan tiap hari. Maka ini bicara masalah benar. Dampak dari membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan luar biasa. Artinya apa? Terjadi perubahan hidup. Ya, terlihat perbedaannya dari pola pikirnya, cara bicaranya, dari cara hidupnya, cara belajarnya, dibanding dengan orang yang tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jelas itu. Maka kembali tadi, strategi apa yang harus saudara punya supaya cara berpikir saudara lebih baik daripada mahasiswa yang lain? Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Supaya studi saudara selesai tepat pada waktunya, engkau punya masa depan yang lebih baik, punya rumah tangga yang lebih baik, dan bahkan juga punya karir, usaha, pekerjaan, dan bisnis kemudian hari yang lebih baik. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Berkat-berkat yang saya dapat sejak saya dari mahasiswa, seperti saudara, sampai hari ini, sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, dan telah melayani banyak orang. Tidak lain, tidak bukan, ini adalah hasil dari keputusan saya. 25 tahun yang lalu, waktu saya jadi mahasiswa seperti saudara, tiap hari saya konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka saya mendapatkan penyertaan, pemeliharaan, berkat, dan bahkan apa? Hikmat, bijaksana, dan bahkan pertolongan dan kuasa daripada Tuhan setiap waktu dalam menjalani hidup, dalam menjalani keluarga, dalam menjalani pelayanan. Jadi nggak jauh-jauh. Hasilnya, dampaknya signifikan. Dari antara ribuan orang, mahasiswa yang sudah saya layani lebih dari 20 tahun yang lalu. Hari-hari ini saya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mahasiswa-mahasiswa saya yang konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan investasi waktu, tenaga, dan pikiran yang telah mereka berikan kepada Tuhan sejak dari mahasiswa. Membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Mereka sungguh diberkati oleh Tuhan. Jadi, yang mau saya katakan kepada saudara, tidak ada tuh mahasiswa yang saya ajar, mahasiswa yang saya bimbing itu gagal dalam hidupnya, dalam studinya, dalam masa depannya. Karena mereka konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Lalu bagaimana Pak dengan jodoh? Dengan anugerah Tuhan. Saya lihat mereka mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Sama-sama di dalam. Bagaimana dengan karir mereka? Itu sudah pasti. Bahkan, ada dulu mantan-mantan mahasiswa itu hanya tamatan D3, saudara. D3 berarti kan gelarnya AMD ya. Tapi saudara tahu, baru lulus, belum lulus, dia udah direkrut oleh sebuah perusahaan swasta besar untuk jadi karyawan di tempatnya. Bahkan yang menarik lagi, seorang yang bergelar D3, dia sudah dipercaya menjadi manajer, menjadi kepala cabang sebuah perusahaan besar.
Bukan hanya di Indonesia, sampai di luar negeri loh. D3. Bayangin itu. Itu adalah hasil dan berkat dari komit dan konsistensi di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu saya lihat. Karena sampai sekarang kami masih ada WA group, dan kami masih ada ibadah rutin setiap bulan. Jadi, saya tidak berteori, menyaksikan, mengatakan ini, mengajarkan ini kepada saudara. Enggak. Memang sudah ada hasil kok. Dirasakan oleh setiap orang yang lain. Tapi sekali lagi, butuh komitmen dan keputusan secara pribadi. Dan itu harus dimulai dari hari ini. Bukan kapan-kapan. Bukan nantilah. Ya kalau saudara bilang kapan-kapan, ya udah. Ya pertolongan Tuhan ya kapan-kapan aja saudara alami. Kalau saudara bilang nanti-nanti, ya mujizat Tuhan juga nanti-nanti aja lah. Saudara harapkan kan? Kan saudara yang memutuskan. Oke. Kita lihat dalam 2 Timotius 3:16-17. Langsung. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baik. Yang ketiga, kalau saudara konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sederhana. Karena tadi firman Tuhan itu atau Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan Tuhan. Maka jelas dikatakan di sana, firman itu akan berguna 3M. Mengajar, menegur kesalahan saudara, memperbaiki, ya, dan mendidik. Jadi bagaimana caranya Pak Tony supaya saya menjadi mahasiswa yang mudah memahami dan mengerti setiap apa yang diajarkan oleh dosen saya? Tidak ada alat lain selain daripada konsisten aja membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan pencerahan bagi saudara untuk mudah memahami dan mengerti setiap apa yang diajarkan oleh dosen saudara. Ini juga saya pakai waktu saya jadi mahasiswa. Saya selalu memulai hidup saya tiap pagi sebelum saya kuliah. Baca firman Tuhan dulu. Malamnya, sebelum saya mengerjakan tugas-tugas kuliah yang kemarin-kemarin. Sebelum saya membaca buku pelajaran, saya selalu mulai dulu dengan apa? Baca firman Tuhan dulu. Itu. Karena firman Tuhan itu mengajar. Mengajar artinya apa? Memberitahukan kepada saudara apa yang harus saudara hafal, apa yang saudara harus pahami, apa yang harus saudara pelajari malam hari ini untuk mempersiapkan saudara menghadapi ujian hari esok. Itu firman Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, benarkah firman Tuhan dapat memberikan kecerdasan, kepintaran? Ya, betul. Saya alami itu. Saya rasakan itu. Dan orang-orang saya layani juga. Ribuan orang mendapatkan hal yang sama seperti apa yang saya alami. Dan berikutnya apa? Menyatakan kesalahan. Artinya apa ini? Firman Tuhan yang saudara baca, saudara renungkan, lakukan akan menuntut saudara untuk tidak lagi salah mengambil keputusan, untuk tidak lagi saudara dalam bertindak, untuk tidak lagi saudara menyanyiakan waktu, tenaga, dan hidup ini. Menyatakan kesalahan. Sebenarnya apa? Saudara tidak lagi datang hari itu tidak lagi selalu salah dalam berpikir, bertindak, dan bahkan juga dalam melakukan segala satunya. Karena kenapa? Karena firman Tuhan yang saudara baca itu berguna di sana dia. Seringkali orang-orang Kristen, apakah dia sebagai mahasiswa, apakah dia sebagai profesional, apakah dia sebagai pengusaha, keputusannya salah, tindakannya juga fatal, sehingga merugikan diri sendiri, merugikan keluarganya, merugikan orang-orang lain, karena tidak lagi konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan.
Jelas. Tuhan itu juga memberikan berkat dalam bentuk yang lain, yaitu apa? Memperbaiki kelakuan. Maksudnya apa, Pak Tony? Supaya saudara tidak lagi salah-salah terus dalam berpikir, dalam berkomunikasi, dalam bertindak. Ini jangan lakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu juga berguna mendidik. Supaya setiap waktu, setiap hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan saudara bertambah benar. Bertambah berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga setiap apa yang saudara putuskan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perbuat, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Itu gunanya, itu dampak dari membaca, merenungkan Al-Quran firman Tuhan. Jadi saudara, ya, kalau saudara seringkali salah mengambil keputusan, yang mengakibatkan salah bertindak pula, sehingga membawa kerugian demi kerugian, baik material dan juga dalam aspek-aspek yang lain. Itu tidak lain, tidak bukan diakibatkan karena saudara tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka konsistenlah membaca, merenungkan, tapi lakukan. Maka janganlah apa yang saya ajarkan malam hari ini hanya sekedar menjadi informasi yang masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Tapi apa yang saudara dengar hari ini, hafal, ingat di dalam hati dan pikiran, lalu engkau lakukan hari ini juga. Artinya apa? Kalau ada dosa, jauhi. Itu contoh konkret. Yang benarlah lakukan, kan gitu. Oke. Yang keempat. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Silakan. 1 Korintus 2 ayat 16 sampai 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi memiliki pikiran Kristus. Baik. Berkat itu adalah pola pikir, cara berpikir, ya, atau kecerdasan saudara lebih baik daripada orang yang tidak konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman. Sebab Tony, kalau saya konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, pasti saya makin cerdas. Wah, bisa. Kenapa? Karena yang kau baca itu adalah isi hati, isi pikiran Tuhan, kan? Waktu saudara baca firman Tuhan, itu berarti sebenarnya pikiran Tuhan ada dalam pikiranmu. Maka dengan demikian, engkau akan diberikan Tuhan kecerdasan dan kepintaran memahami dan mengerti setiap masalah, pergumulan, tantangan yang kau hadapi dalam studimu, yang kau hadapi dalam karirmu, yang kau hadapi dalam usaha bisnis dan masa depanmu di kemudian hari. Itu sudah pasti. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. IQ saya itu tidak sampai seperti IQ-nya Albert Einstein. Tidak sampai. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, waktu saya selalu komitmen dan konsisten membaca firman Tuhan, sejak dari mahasiswa, itulah start awal saya melihat Tuhan tambahkan terus kepintaran dan kecerdasan, bahkan IQ yang makin lebih baik buat saya. Sehingga apa? Tuhan terus mampukan, Tuhan terus berikan saya kepintaran dan kecerdasan menyelesaikan semua program studi saya
S1 4 tahun, S2 MA 1,5 tahun, berarti cuma 3 semester. S2 MPD saya, Master Pendidikan, hanya 1 semester. Doktor ministry saya, S3-nya, hanya cuma 1,5 tahun, berarti 3 semester. Dan doktor teologi saya hanya 1 semester. Saudara hitung-hitung itu tidak sampai 10 tahun. Kurang lebih cuma 8 tahun. Lebih sedikit. Saya bisa menyelesaikan 1 S1, 2 S2, 2 S3. Resepnya nggak ribet. Saya hormati Tuhan tiap-tiap hari dengan apa? Saya komitmen membaca, merenungkan, dan melakukan. Saya tidak lagi menemukan mahasiswa. Orang Kristen. Jarang saya temukan orang-orang Kristen, mahasiswa Kristen seperti waktu zaman saya dulu. Mengapa? Karena kecenderungan mahasiswa Kristen hari ini malas baca Alkitab, malas merenungkan, malas melakukannya. Makanya menjadi soal kenapa mahasiswa Kristen itu nggak selesai kuliahnya. Udah selesai pun karena udah mau terpaksa mau DO. Lalu setelah itu apa? Nganggurnya lama. Karena tidak menghormati Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara tidak mengambil keputusan malam hari ini, jangan berharap, jangan bermimpi punya studi yang akan diberkati oleh Tuhan, punya masa depan yang lebih baik. Nggak mungkin. Jadi saya sendiri ngalamin, dapatkan berkat itu. Betul-betul saya diberikan kepemahaman, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, dan bahkan juga kecerdasan oleh Tuhan. Saya alami, saya dapatkan. Jadi saudara jangan berkata, wah saya IQ-nya Pak, IQ jongkok. Apalagi saya lahir besar di kampung. SD sampai SMA-nya juga di kampung Pak, nggak ada listrik. Hei, saya juga lahir dan besar di kampung kok. Nggak ada listrik juga. Tapi kunci suksesnya ada di Tuhan dan firman. Lakukan itu. Maka kalau ada orang mengatakan, Pak Tony kan beda dengan saya. Bedanya gimana? Tuhan kita sama kok. Mungkin di perbedaannya itu, dia memilih jalan malas kan, tidak lagi komitmen membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu aja mungkin bedanya. Kalau saya enggak. Saya cukup tahu diri. Saya butuh Tuhan, saya butuh hikmatnya, saya butuh kecerdasan dari Tuhan. Untuk saya dapatkan itu, saya sediakan waktu saya. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Maka saudara, rata-rata mahasiswa yang saya layani, waktu mereka konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, itu IPK mereka cum laude. Cum laude. Dan orang tuanya bangga. Karena pada saat wisuda orang tuanya datang dari kampung menyaksikan anaknya untuk menyampaikan bahwa dia menjadi mahasiswa terbaik seangkatan. Itu dialami oleh banyak mahasiswa saya. Saudara, kalau hanya sekedar sarjana, udah kebanyakan sarjana di Republik ini. Jadi kalau saudara berpikir hanya yang penting sarjana, sia-sia saudara kuliah. Karena sudah terlalu banyak sarjana di Republik ini dan mereka pengangguran. Dan kalau hanya sekedar mau jadi sarjana, berarti kan saudara tidak lebih daripada seperti mereka. Akan menambah jumlah pengangguran kok. Dan seingat saudara itu, saudara baru mau jadi mahasiswa. Sarjana yang pengangguran udah kebanyakan. Ini baru saudara mau jadi mahasiswa loh. Sarjana yang pengangguran aja sudah jutaan orang.
Dan tiap tahun kan ada wisuda. Berarti artinya apa? Potensi pengangguran juga bertambah. Waktu saudara mau wisuda, pengangguran sudah antri. Sarjana pengangguran sudah antri. Berat ya Pak Tony. Berat. Begitu engkau butuh Tuhan. Caranya gimana? Libatkan Tuhan dalam hidupmu hari-hari ini. Ambil komitmen, keputusan, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan tiap hari. Maka saya sangat jarang menemukan mahasiswa saya yang saya layani. Lama selesainya, nggak ada itu. Nganggurnya lama, nggak ada itu. Karena saya kira firman Tuhan itu tidak pernah berbohong. Jadi kalau apa yang saya alami, itu dialami oleh mereka dalam konteks sebagai mahasiswa. Dan juga itu mereka alami pertolongan Tuhan waktu mereka sudah hidup saudara. Firman Tuhan memberikan kecerdasan. Jadi nggak usah pakai alasan. Saya dari kampuang lah, dari dusun lah. Semua itu bisa dibuahkan oleh Tuhan asal engkau punya keputusan dan komitmen untuk menghormati Tuhan. Kita lihat contoh yang lain, misalkan Daniel. Daniel pasal 1 ayat 18 dulu baca, lalu nanti lanjut ke ayat 18 sampai 20. Langsung. Pada tahun yang ketiga pemerintah Raja Blaise nampak kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. 18. Sementara ia bicara dengan aku, jatuhlah pingsanlah aku tergutuk ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. 20 domba jantan yang kulihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Oke, Daniel coba baca ulang lagi Daniel. Daniel pasal 1, Daniel yang baca lagi ya. Daniel pasal 1, ayat 8 dulu dah. Nanti lanjutkan ayat 18 sampai 20. Saya dulu berarti Pak. Ya. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bukti yang kelima, dari membaca, konsistensi dari membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel pasal 1 ayat 8 tadi jelas. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Artinya apa? Daniel tidak mau kompromi dengan memakan dan meminum ya makanan atau anggur yang sudah terbiasa diminum oleh Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena makanan dan minuman yang dimakan atau diminum Raja Nebukadnezar itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa.
Artinya bukan kepada Tuhan Yesus kan. Maka karena Daniel tahu Tuhannya Raja Nebukadnezar dengan Tuhannya Daniel itu beda, maka Daniel tidak mau memakan makanan itu. Walaupun sebenarnya Daniel butuh banget makanan itu. Walaupun Daniel sebenarnya haus, walaupun Daniel sebenarnya lapar gitu. Tapi karena dia tahu makanan yang dimakan oleh raja itu adalah makanan yang sudah diberkati oleh setan dan iblis, Daniel tidak mau makan. Kenapa? Karena Daniel itu dicatat 3 kali sehari dia berdoa dan baca firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dia baca itu dengan cara apa? Dia menjauhi dosa. Dia menjauhi makanan yang sudah dipersembahkan kepada si setan atau iblis. Jadi di sini kita lihat hasil dari membaca merenungkan firman Tuhan itu di dalam diri Daniel, dia juga melakukannya dengan cara apa? Tidak mau memakan makanan seperti yang sudah dimakan oleh raja yang sudah terbiasa dipersembahkan kepada setan. Karena Daniel ini mahasiswa konteksnya pada waktu itu, maka ya tidak menajiskan diri. Ini juga sama dengan artinya. Teman-teman Daniel mahasiswa yang lain, seringkali mereka nyontek. Seringkali mereka copy paste dalam mengerjakan tugasnya. Tapi Daniel tidak mau nyontek. Itu artinya juga tidak mau menajiskan diri. Tidak mau copy paste dia. Tapi dia terus memakai akal dan pikiran yang sudah Tuhan kasih buatnya. Dan dia lebih banyak memilih membaca pelajarannya, menguasainya, memahaminya. Di sisi lain, sambil dia juga baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Ini yang menarik dari kehidupan Daniel. Jadi artinya, Daniel tidak kompromi dengan dosa dalam konteks sebagai mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Kalau saudara konsisten membaca, merenungkan, dan lakukan firman Tuhan, harusnya firman yang saudara baca, firman yang saudara renungkan, lakukan dong. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk konkretnya. Ya kalau saudara dikasih tugas kuis, jangan copy paste. Kalau saudara menghadapi ujian, nggak usah nyontek lah. Orang jelas-jelas gue dikasih tahu ke pengumuman, tidak boleh nyontek. Tidak boleh kerjasama. Tapi yang terjadi apa? Nyontek kan? Copy paste kan? Itulah akibatnya. Jawaban saudara tidak benar. Outputnya, hasilnya, nilainya jelek. Tapi kalau coba andalkan Tuhan, jauhi dosa nyontek, copy paste, pasti Tuhan akan tolong. Kita lihat di ayat 18. Ayat 18 ini bercerita, menjelaskan waktu Daniel sedang menghadapi sidang skripsi. Ayat 18 ini nih. Setelah lewat waktu yang telah ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Jadi, waktu tiba saatnya Daniel dan teman-temannya, ya saudara, ada 3 orang temannya di sini, Hananya, Misael, Azaria. Mereka di sidang skripsi ceritanya. Lalu Raja Nebukadnezar yang notabene pemilik kampus itu bertanya banyak hal kepada Daniel dan 3 orang temannya. Semua pertanyaan itu dapat disikat oleh Daniel dan teman-temannya, dapat dijawab dengan benar. Sehingga mereka dinyatakan lulus cum laude dari kampus Nebukadnezar. Hasilnya apa? Mereka langsung diterima bekerja di istana Raja Nebukadnezar. No pengangguran. No cari kerja lama-lama. Enggak ada. Apa yang saya katakan kepada saudara? Kalau engkau sungguh-sungguh mau diberkati oleh Tuhan dalam studimu, termasuk juga engkau mau lulus tepat pada waktunya, tidak pakai paket nganggur, ambil keputusan mulai malam hari ini. Ambil keputusan, sungguh-sungguh mau komitmen membaca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Itu juga yang saya alami, itu juga yang saya rasakan, yang saya sharingkan tadi kepada saudara.
Karena saya tahu Daniel bisa ditolong oleh Tuhan. Karena dia konsisten melakukan firman Tuhan, maka saya ambil pola dan cara Daniel. Dan dengan anugerah Tuhan, saya dapatkan hal yang sama. Kenapa banyak mahasiswa frustrasi? Baru tingkat 1 aja udah frustrasi. Udah nggak sanggup menjalani studinya. Karena saudaranya jauh dari firman Tuhan. Jadi gampang. Bagaimana menghindari supaya tidak pengangguran? Gampang kok. Dari sekarang persiapkan dirimu. Ambil keputusan baca firman Tuhan. Itu yang saya lakukan. Dan betul saya ditolong oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Dia nggak perlu pakai nganggur. Baru selesai di sidang dia. Langsung pemilik kampus juga kata, oke, engkau lulus dengan nilai cum laude. Dan hari ini juga saya terima engkau menjadi karyawanku di istanaku. Keren kan? Jadi jangan lagi saudara katakan, aduh Pak Tony, saya kan hanya lulusan dari perguruan tinggi swasta yang tidak terkenal. Tidak mungkinlah saya tidak nganggur, pasti nganggur Pak. Apalagi tadi Bapak bilang jumlah pengangguran udah kebanyakan. Iya, tetapi Tuhan tidak melihat nama kampus saudara. Tapi yang Tuhan pilih, yang Tuhan lihat adalah, adakah engkau ambil keputusan dan komitmen untuk sungguh-sungguh membaca, merenungkan, lakukan firman Tuhan. Kampus saya juga bukan kampus tenar, bukan kampus terkenal. Swasta juga kok. Tapi saya tak merasakan pertolongan Tuhan. Karena saya melakukan seperti apa yang Daniel lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam membangun karir, mengembangkan usaha dan bisnis kemudian hari sama prinsipnya. Pakai polanya dari dia. Maka pasti akan diberkati karirmu, rumah tanggamu, dan masa depan. Enggak pakai paket yang lain. Pasti kesuksesan secara rohani, kesuksesan secara jasmani, kesuksesan dalam karir, kesuksesan dalam rumah tangga, kesuksesan dalam usaha dan bisnis. Itu pasti dekat dengan orang yang komitmen dan konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Maka untuk itu kata Alkitab, apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau saudara mau menabur, mau menuai, mendapatkan artinya ya, kesuksesan dalam hidupmu, kesuksesan dalam studimu, dalam rumah tangga yang lebih baik, dalam karir dan juga dalam masa depan. Taburlah yang baik, yang benar. Maksudnya apa Pak Tony? Konsisten membaca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Itu aja kok. Karena itu yang dipakai oleh Yosua. Sehingga Yosua itu menjadi seorang pemimpin besar yang akhirnya sukses membawa bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Mereka tantangan yang dialami oleh Yosua banyak. Pula. Tapi mengapa dia bisa sukses? Mengapa dia bisa berhasil? Karena dia konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu aja kok kuncinya. Isaac Newton. Pasti saudara pernah dengar namanya Isaac Newton. Isaac Newton adalah seorang ilmuwan tersohor sepanjang masa. Karena penemuannya yang amat dan luar biasa. Itu masih dirasakan, dialami, dipergunakan oleh semua orang dalam setiap zaman. Dia berhasil menemukan hukum gravitasi. Kalian anak teknik kan? Tahu hukum gravitasi kan? Keterlaluan kalau kau nggak tahu. Itu penemunya itu adalah Isaac Newton. Yang kedua, dia juga menemukan hukum gerak. Yang ketiga, dia juga menemukan kalkulus. Kalian belajar kalkulus kan? Bahkan dia juga yang menemukan teleskop pantul, optik. Dan ini hasil penemuan dia ini. Sampai sekarang masih dipakai oleh semua orang di muka bumi ini. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi, termasuk saudara. Padahal Isaac Newton sudah puluhan tahun, ratusan tahun dia meninggal. Tapi karyanya bermanfaat, berguna bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman.
Saudara tahu apa kunci suksesnya Isaac Newton? Dikatakan begini. Alkitab benar-benar firman Tuhan yang berguna mengajar saya menjadi bertambah benar, mengevaluasi saya, sehingga saya tidak lagi melakukan tindakan keputusan yang salah. Tapi juga sekaligus dia bilang, mengubah totalitas pikir hidup saya, cara berpikir saya, dan menolong saya untuk selalu berpikir, bertindak, melakukan satunya dengan benar. Maka untuk itu dia bilang, saya konsisten setiap hari, menyediakan waktu, sebelum saya melakukan pekerjaan saya, sebelum saya melakukan penelitian, dan bahkan juga percobaan demi percobaan, saya selalu mulai hari waktu hidup saya bersama dengan Tuhan, yaitu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya dia bilang, semua karya saya tadi adalah produk, adalah buah, adalah hasil, adalah berkat dari konsistensi saya membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Jadi jangan anggap enteng sama firman Tuhan. Orang yang malas membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, berarti saudara anggap enteng dengan firman Tuhan. Maka tadi hukumannya jelas. Maka hormati firman Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan. Supaya engkau bisa merasakan seperti yang didapatkan oleh Ishak itu. Maka saya katakan tadi, saya sangat tidak percaya kalau ada orang mengatakan, Pak Tony, saya ini memang orangnya bodoh Pak, goblok Pak. Memang saya udah begini Pak, saya nggak percaya itu. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, dan konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, semua akan diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya Pak Tony memulai membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan? Simpel saja. Satu, pastikan saudara harus punya Alkitab. Maka isilah handphone dengan aplikasi Alkitab. Jangan dengan gambar-gambar yang tidak senonoh itu. Isi handphonemu dengan firman Tuhan. Sehingga kemanapun, dimanapun saudara selalu dekat dengan firman Tuhan kan. Saudara tidak bisa katakan, aduh Pak, saya nggak punya uang untuk beli Alkitab. Loh, saudara punya handphone aja, kenapa nggak dia aja di-download aplikasi Alkitab? Persoalannya adalah, saudara sudah dikasih berkat oleh Tuhan itu handphone. Tapi sampai sekarang, mungkin saudara tidak pernah mengisinya dengan firman Tuhan kan? Maka apa yang terjadi? Saudara tidak mendapatkan berkat. Atau bisa juga saudara membaca buku renungan harian. Istri saya tiap hari mengirim renungan harian di grup kan dalam bentuk khotbah. Tujuannya apa? Istri saya punya kerinduan. Saudara-saudara sebagai mahasiswa saya harus berubah lebih baik. Ambil keputusan yang kedua. Ambil keputusan untuk konsisten membaca Alkitab. Jadi jangan hanya mau baca, mau ujian. Jangan hanya membaca pada waktu saudara ada punya masalah, punya kesulitan. Itu namanya saudara membuat firman Tuhan itu seperti ekstasi atau ganja. Tapi sebelum ada masalah, sebelum ada pergumulan itu datang, konsistenlah baca firman Tuhan. Ya. Ini bisa saudara lakukan pagi hari. Setelah saudara bangun. Ya, ini juga saya lakukan dulu. Pagi hari setelah saya bangun, saya langsung cuci muka, sikat gigi, baca Alkitab dulu. Malamnya, sebelum belajar, mengerjakan tugas, saya awali lagi dengan baca firman Tuhan. Oke. Dan itu masalah tetapkan waktunya. Jadi harus konsisten dengan waktu. Ya. Jangan baca firman Tuhan waktu saudara ngantuk. Itu namanya tidak lagi saudara menghormati Tuhan itu. Tapi bacalah firman Tuhan itu dari waktu saudara masih segar. Itu tadi kan waktu bangun pagi hari kan. Nah malam hari setelah saudara makan kan, sebelum mengerjakan tugas, baca firman Tuhan, itu namanya baru menghormati Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, nanti setelah mau tidur, namanya saudara nggak menghormati Tuhan.
Ya, durasi waktunya berapa lama Pak Tony? Ya minimal 30 menit lah. Kok bisa lama ya Pak? Lain. Kan dalam membaca firman Tuhan itu kan ada doa dulu, ada pujian dulu dalam hati, kan gitu. Saudara, kalau saudara mau baca Alkitab, jangan baca Alkitab secara acak atau pakai simsalabim. Tapi baca Alkitab itu secara berurutan. Sebagai pemula lebih baik dari perjanjian baru dulu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu. Mengapa? Supaya saudara bisa paham dulu kronologis isi perjanjian baru. Baru setelah itu nanti saudara bisa memulainya lagi dari kitab Kejadian. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya konsisten baca firman Tuhan, saya katakan tadi, pagi dan malam hari. Saya sebagai mahasiswa S1, ya, saya sudah selesai membaca firman Tuhan dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, sampai dengan Wahyu. Dalam 1 tahun, berarti kan 2 semester ya, saya bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab itu 2 kali. Berarti kalau 8 semester, saudara bisa hitung sendiri. Dan itu saya katakan tadi, saya bersyukur saya mendapatkan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Sampai hari ini saya dapatkan itu. Ya. Yang berikutnya, komitmenlah membacanya per pasal. Per pasal. Ya, jangan hanya cuma 1 ayat lah. 1 ayat kan sudah selesai 1 detik. Per pasal, maka saya katakan tadi 30 menit. Itu pasti terisi tuh, habis bahkan kurang. Karena kenapa? Kadang-kadang 1 pasal kan bisa sampai 30 ayat. Kan gitu. Per pasal bacanya. Oke. Persiapannya, mulai dari doa dulu. Berdoalah lebih dahulu supaya Tuhan berikan saudara pengertian dan hikmat membacakan firman itu. Yang kedua, persiapkan Alkitab saudara yang di handphone saudara. Secara berurutan, bacalah mulai dari perjanjian baru. Ya, atau kalau ada renungan harian, boleh. Atau misalkan, ya, renungan harian yang dikirim oleh istri saya itu, bisa saudara pakai kok itu. Jadi firman Tuhan untuk jadi bahan renungan buat saudara. Nah, kalau saudara pakai Alkitab, lebih baik saudara Alkitab yang hard copy ya. Siapkan buku catatan dan alat tulis jika saudara ingin mencatat hal yang penting di garis bawahi. Biasanya saya pakai dulu itu pakai stabilo saya. Kenapa perlu saya garis bawahi di Alkitab yang hard copy ya, yang dicetak oleh LI? Karena yang saya garis bawahi itu berarti ayat itu menjadi hafalan buat saya hari itu. Sehingga apa? Itu akan mengingatkan saya, menguatkan saya waktu menghadapi pergumulan. Setelah selesai baca firman Tuhan, berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan bagi saudara untuk melakukan firman itu. Ya. Nah, prosesnya ini contohnya. Ya, ini contohnya. Contoh lembaran hasil catatan perundungan firman Tuhan. Oke. Baik. Saya berharap apa yang saya jelaskan malam hari ini menolong saudara untuk mulai bagaimana mengaplikasikan dan mengambil keputusan mulai malam hari ini untuk konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan, kebenaran-Mu sudah dinyatakan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pemahaman, pengertian yang makin bertambah dalam, makin bertambah luas kepada saudara ini. Dan Roh Kudus yang sama juga memampukan menguatkan mereka untuk mau mengambil komitmen dan keputusan mulai malam hari ini untuk lebih setia lagi menghormati Tuhan dengan juga membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saudara sudah mendengarkan mengapa kita penting membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara juga sudah mendengarkan apa manfaat, ada apa berkat dari membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tadi kalau saudara perhatikan, banyak janji Tuhan, banyak berkat Tuhan, banyak mujizat Tuhan yang saudara akan dapatkan di masa muda saudara ini, dan juga dalam masa depan karir, rumah tangga, atau hidup saudara di kemudian hari di surga pun sudah Tuhan siapkan buat saudara. Maka untuk itu, saya berikan kesempatan kepada saudara. Berdoalah secara pribadi deh, dan katakan kepada Tuhan di dalam hatimu saja. Tuhan Yesus, saya mengerti. Saya paham firman Tuhan yang sudah dijelaskan hari ini. Dan saya mau mengambil komitmen dan keputusan untuk mau terus konsisten. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu, Tuhan. Mampukan dan kuatkan saya, Tuhan. Bapa dalam surga,
Engkau dengar dua saudara-saudara ini, mampukan mereka, kuatkan mereka, dan Tuhan berkatilah mereka untuk boleh setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.